Ini adalah kisah tentang Vietnam. Ya, tentang sejarah panjang Vietnam. Selama berabad-abad, berkali-kali mereka terpecah. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konflik, penaklukan, dan peperangan kian mewarnai negeri para naga, Vietnam. Peperangan yang paling mematikan dan paling berdarah di Vietnam adalah Perang Indochina Pertama dan kemudian Perang Indochina Kedua atau yang dikenal dengan Perang Vietnam. Bagi Ho Chi Minh, perang bukan hanya mengenai kemenangan komunis serta kekuasaan, tapi juga mengenai nasib kemerdekaan rakyat Vietnam. Kita harus menyatukan Vietnam yang terpecah belah. Kita harus merdeka dan kita harus mandiri. Bukan mengenai Perang Vietnam Kedua, setidaknya belum. Video ini adalah tentang kisah panjang Vietnam dari masa ke masa dan perpecahannya yang mengakibatkan perang panjang. Di bagian timur semenanjung Indochina, terdapat sebuah negara yang dijuluki The Land of Dragon atau Tanah Para Naga, yakni Vietnam. Sejak 2000 tahun sebelum Masehi, Vietnam dikuasai oleh beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Van Lang dan kemudian Kerajaan Aulak. Pada tahun 111 sebelum Masehi, Kerajaan Aulak diinvasi oleh Kerajaan King Tiongkok dinasti Han. Di bawah kekuasaan dinasti Han, seluruh budaya dan peradaban Vietnam berubah menjadi ala corak Tiongkok. Bagaimana tidak, lebih dari 1000 tahun dinasti Han menguasai Vietnam. Pada tahun 1009, riwayat dinasti Han berakhir setelah Li Taito meruntuhkannya. Sejak itulah Vietnam merdeka dari cengkraman Tiongkok dan berubah menjadi Dai Viet. Hubungan Dai Viet dan kerajaan-kerajaan asing seperti kerajaan di Siam dan Nusantara terbilang sangat baik. Mereka bekerja sama dalam hal perdagangan dalam sektor rempah-rempah, gading, garam, dan sutra. Dinasti Li hanya bertahan sampai 216 tahun. Pada tahun 1225, riwayat dinasti Li berakhir setelah Tran Tai Tong dan pamannya Tran Tudo meruntuhkan dinasti Li. Sejak itulah Dai Viet dikuasai oleh dinasti Tran. Pada masa ini, dinasti Tran mulai melakukan pengembangan senjata mesiu dan mulai memodernisasi Dai Viet dalam bidang seni, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Bahkan, pada masa itu, Dai Viet menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi serta memperkenalkan aksara tulisan Nom yang didasarkan pada aksara Han. Kegiatan pertanian serta irigasi pun mulai digencarkan. Selain itu, dinasti Tran mampu menyeimbangkan antar tiga agama, seperti kepercayaan tradisional, Buddha, dan Konghucu. Periode ini disebut sebagai zaman beradab atau masa keemasan Dai Viet.
Hanya saja, pada tahun 1257, Dai Viet diserang oleh Mongol dan dinasti Yuan. Setelah bertahun-tahun berperang, pasukan Dai Viet berhasil menggagalkan invasi. Hanya saja, anak turunan dinasti Tran tidak mampu mempertahankan kekuasaan seperti nenek moyangnya. Pada tahun 1407, dinasti Tran diruntuhkan oleh dinasti Ming, Tiongkok. 19 tahun kemudian, di tahun 1428, Li Loi berhasil menyerang tentara Ming. Dan di tahun itu juga, Li Loi dinobatkan sebagai raja dari dinasti Li. Di masa ini, Dai Viet mengalami kemajuan dalam bidang seni, budaya, pertanian, industri, dan perdagangan. Bahkan juga memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1471, para tentara dinasti Li menyerang dinasti Champa yang terletak di tengah-tengah Dai Viet. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Li juga harus menghadapi beberapa serangan dan pemberontakan oleh dinasti-dinasti lain, seperti dinasti Mak, dinasti Trin, dan dinasti Nguyen. Berbagai pemberontakan dan perang saudara mulai bermunculan. Pada masa itu, di utara Dai Viet dihuni oleh keluarga Trin. Dikatakan mereka adalah pengikut setia dinasti Li sebelumnya. Sementara itu, di selatan, Dai Viet dikuasai oleh keluarga Nguyen. Keduanya sama-sama bersaing untuk memperluas kekuasaannya. Selama beberapa dekade, mereka berperang dari tahun 1627 hingga tahun 1673. Hal ini mengakibatkan dinasti Li terpecah belah. Dan hal ini pula lah yang melahirkan suatu pemberontakan serta lahirnya era baru bagi Vietnam. Kekuasaan dinasti Li semakin melemah. Persaingan antar Dai Viet Selatan dan Utara membuat situasi semakin memburuk. Bersamaan dengan itu, pada tahun 1602, bangsa Prancis mulai berdatangan ke Dai Viet. Selain karena alasan melakukan perdagangan, mereka juga melakukan misi misionaris penyebaran agama Katolik di Dai Viet. Sejak itulah, secara perlahan, Prancis mulai menggerogoti raja-raja lokal dan bahkan mulai terlibat dalam segala konflik di Dai Viet. Pada tahun 1792 misalnya, untuk meruntuhkan dinasti Taizong yang pernah memberontak terhadap dinasti Li, Prancis mulai memberi bantuan senjata kepada keluarga Nguyen. Pada tahun 1793, atas bantuan senjata dari Prancis, Nguyen An dan pasukannya melakukan serangan ke dinasti Taizong. Pertempuran yang berlangsung hingga 14 tahun ini tentunya dimenangkan oleh Nguyen An. Pada tahun 1802, Nguyen An menjadi penguasa Dai Viet. Dia menyatakan dirinya sebagai kaisar dengan nama Gialong. Gialong pun menyatukan seluruh Dai Viet, baik utara, tengah, hingga selatan. Untuk yang kesekian kalinya, Dai Viet bersatu, dan di masa itu juga, Gialong merubah nama Dai Viet menjadi Vietnam. Namun, yang tidak disadari oleh Gialong atau Nguyen adalah keberadaan Prancis yang sudah menginjakan kakinya di bumi Vietnam. Masalah baru saja akan dimulai. Pada tahun 1834, orang-orang Katolik Prancis melakukan upaya kudeta meruntuhkan kerajaan Gialong dan berniat mengangkat cucu Gialong yang sudah berpindah ke agama Katolik sebagai pemimpin Vietnam. Dinasti Gialong pun menangkap bahkan mengeksekusi orang-orang Prancis yang berupaya mengkatolikisasi kerajaan. Sebagai akibatnya, Napoleon III mengambil langkah militer untuk menginvasi Vietnam dengan alasan menghukum Vietnam yang telah melakukan penganiayaan terhadap misionaris Katolik Prancis.
Padahal, niat sebenarnya adalah untuk menguasai Vietnam demi mendapatkan hasil bumi dalam rangka menyaingi kekuasaan British Raj East Indies Company di India. Pada tahun 1858, 14 kapal perang Prancis serta ribuan pasukannya menyerbu Vietnam. Bukan hanya Vietnam, seluruh Indochina seperti Kamboja dan Laos juga menjadi sasaran. Pertempuran berlangsung sengit. Karena minimnya persenjataan, pasukan Vietnam tidak bisa bertahan. Setelah sekitar 4 tahun berperang, pada bulan Juni 1862, Vietnam menyerah dan menandatangani Perjanjian Saigon. Bukan hanya mengkatolikkan Vietnam, kini Prancis juga menguasai Vietnam yang meliputi wilayah Tonkin, Annam, dan Co Sin Sin. Pada bulan Oktober 1887, Prancis meresmikan kekuasaannya di seluruh Indochina dengan nama Cochinchina. Pada saat itu, Prancis membiarkan raja-raja lokal, termasuk dinasti Nguyen, untuk menguasai Vietnam. Hanya saja, mereka menjadi boneka Prancis. Vietnam di bawah hukum Prancis. Lambat laun, budaya Prancis berkembang di Vietnam. Mereka membentuk birokrasi pemerintahan dan membangun arsitektur kota ala corak Eropa. Hampir sama seperti kolonial Inggris di India. Kolonial Prancis di Vietnam memungut pajak yang sangat tinggi kepada rakyat, mengeruk hasil bumi Vietnam seperti rempah-rempah, perbudakan, serta adanya kerja paksa. Kondisi ini lambat laun membuat rakyat Vietnam sadar jika mereka dijajah. Akhirnya, berbagai perlawanan pun muncul, baik dari kelompok anti-Katolik, penduduk desa, para petani, hingga gerakan-gerakan nasionalis. Lebih dari 50 tahun, mereka berjuang mati-matian mengusir Prancis. Hanya saja, selalu gagal. Karena memang perlawanan mereka tidak memiliki persatuan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh manuver politik Prancis untuk memecah persatuan terhadap berbagai gerakan perlawanan. Manuver politik ini dikenal dengan divide et impera atau politik pecah belah. Para pelaku perlawanan banyak yang ditangkap serta dieksekusi. Selama Perang Dunia Pertama, Prancis memobilisasi 70.000 rakyat Vietnam dengan paksa untuk membantu Prancis dalam perang. Di masa periode ini, sebenarnya sudah ada perlawanan dari gerakan nasional yang berusaha menyadarkan jika ini adalah kesempatan untuk mengusir Prancis. Hanya saja, mereka gagal dalam memanfaatkan keuntungan serta kesulitan Prancis selama perang. Hal ini sebagai akibat karena kurangnya persatuan yang kuat. Namun, ada satu tokoh yang terus-menerus berjuang untuk nasib rakyat Vietnam. Tokoh inilah yang di kemudian hari akan melahirkan kobaran perlawanan terhadap penjajah. Dialah Nguyen Sinh Chung atau yang dikenal dengan Ho Chi Minh. Pendidikan di Vietnam di era kolonial Prancis turut dibangun, meski dengan merubah struktur pendidikan ke arah Prancis dan menghilangkan unsur-unsur Nguyen. Tentunya, semua itu atas dasar ambisi Prancis mempertahankan kekuasaannya. Salah satu orang yang dibesarkan dalam pendidikan Prancis adalah Ho Chi Minh, seorang yang akan merubah Vietnam untuk selama-lamanya. Ho Chi Minh
yang lahir pada tanggal 19 Mei 1890 ini mengenyam pendidikan di kota Hue di Franco-Vietnamese Academy. Setelah usai, ia lantas bekerja sebagai juru masak di kapal uap Perancis. Selama beberapa tahun kemudian, Ho Chi Minh berkeliling ke berbagai kota di Eropa, Amerika, dan Afrika. Tersentuh akan nasib rakyat Vietnam yang dijajah, pada tahun 1916, dia pergi ke Prancis untuk menemui rekan-rekannya demi menyuarakan kemerdekaan bagi Vietnam. Di sana, Ho Chi Minh bergabung dengan Partai Sosialis Prancis dan kemudian pindah ke Partai Komunis Prancis. Daripada sosialis, Ho lebih memilih komunis karena komunis di Prancis bersedia mempromosikan kebebasan nasional dan kemerdekaan bagi Vietnam. Sejak itulah, Ho memilih komunisme sebagai senjata untuk membebaskan Vietnam. He was surprised that the immigrants he saw on the streets of New York enjoyed greater dignity and freedom than the Vietnamese in their own homeland. After his return to Europe, Ho began to flirt with revolutionary politics. Near the end of World War I, he moved back to Paris, where 100,000 Vietnamese had arrived to serve as soldiers and laborers for the Allied cause. Pada tahun 1919, saat dilakukannya Perjanjian Versailles mengenai berakhirnya Perang Dunia Pertama, Ho Chi Minh mengirim sebuah petisi yang menuntut diakhirinya eksploitasi koloni Prancis terhadap Vietnam. Namun, petisi itu ditolak. Ho tidak menyerah. Dia kemudian mengirim sebuah surat kepada Perdana Menteri Prancis, Georges Clemenceau, dan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, untuk meminta dukungan dalam membebaskan Vietnam dari penjajahan Prancis. Surat ini didasarkan pada prinsip Wilson tentang penentuan nasib sendiri yang terdapat dalam rencana 14 poinnya untuk perdamaian di Eropa. Namun, surat itu diabaikan. Disinilah Ho Chi Minh sangat kecewa kepada Amerika. Pada tahun 1923, Ho Chi Minh pergi ke Soviet dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin Soviet seperti Nikolai Bukharin, Leo Trotsky, dan Joseph Stalin. Di Soviet, Ho dilatih sebagai agen Komintern atau komunis internasional dan juga mempelajari pemikiran-pemikiran Marxisme-Leninisme serta teknik revolusioner di Communist University of the Toiler of the East atau Sekolah Komunis Lenin. Di Soviet, Ho memiliki pengalaman yang banyak. Pada tahun 1925, Ho Chi Minh pergi ke Cina dan menjadi penerjemah Mikhail Borodin, agen Komintern yang ingin mengkomuniskan Cina. Di sana, Ho mengajak pengungsi Vietnam mendirikan perkumpulan pemuda revolusioner Vietnam, Tan Nghien. Pada tahun 1930 kemudian, Ho Chi Minh mendirikan Partai Komunis Indochina di Hong Kong. Sebagai akibatnya, Ho Chi Minh ditangkap oleh Chiang Kai-shek selama 2 tahun. Moscow, New York, Berlin, prisons in Hong Kong and China were his way stations. He assumed a dozen different names as he rose in the hierarchy of world communism, but he never lost sight of his main goal, Vietnamese independence. Kiprah dan usaha Ho Chi Minh untuk kemerdekaan Vietnam banyak diketahui oleh rakyat Vietnam. Rakyat Vietnam menganggap Ho sebagai pahlawannya yang akan membebaskan dari kolonialisme Prancis. Saat Cina diinvasi oleh Jepang, Ho Chi Minh menjadi penasehat Partai Komunis Tiongkok, ex Mao Zedong. Di sanalah Ho Chi Minh mengenal baik para petinggi komunis Cina. Namun, dia juga tetap berjuang melawan kolonialisme. Aku tidak akan mati sebelum Vietnam merdeka, dan aku akan pulang ke kampung halamanku untuk memberi cahaya kebebasan kepada Vietnam. Setelah 30 tahun meninggalkan negaranya, di tahun 1941, Ho Chi Minh
pulang ke Vietnam. Namun, bersamaan dengan itu, Jepang mulai menginvasi Asia. Kini, Vietnam tidak hanya dihadapkan pada penjajahan Prancis, tapi juga penjajahan Jepang. Tak butuh waktu lama, Ho Chi Minh dan rekan-rekannya mendirikan sebuah organisasi Liga Kemerdekaan Vietnam, Vietnam Doc Lap Dong Minh atau Viet Minh. Baik dari kelompok nasionalis maupun komunis, di sini mereka bersatu untuk melawan kolonialisme Prancis dan penjajahan Jepang. Semangat nasionalisme orang-orang Vietnam meluap. Mereka tidak menyadari Viet Minh sebagai organisasi komunis. Meski secara samar Ho Chi Minh mengembangkan paham komunisme. Namun, apapun itu, bagi rakyat Vietnam yang terpenting adalah kemerdekaan. Kelaparan yang terjadi di Vietnam tidak membuat rakyat Vietnam mengeluh. Meski mereka kehilangan jutaan rekan dan keluarganya dengan usaha dan gerakan senyap serta gerilyanya, pada tahun 1945, Viet Minh akhirnya berhasil mengusir Prancis. Disusul kemudian Jepang yang menyerah kepada sekutu setelah dijatuhi bom atom. Dengan segera, Viet Minh mengambil alih seluruh Vietnam. Dan pada tanggal 2 September 1945, tepat di lapangan Ba Dinh, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam. Sejak itulah lahirlah negara Democratic Republic of Vietnam atau DRV, di mana Ho Chi Minh menjabat sebagai presiden pertamanya. Hanya saja, hembusan angin kemerdekaan tidak berlangsung lama. Hampir sama seperti yang terjadi di Indonesia pasca proklamasi yang didatangi oleh Belanda dan sekutu. Di Vietnam juga demikian. Di akhir bulan September 1945, pasukan Prancis, Inggris, dan Tiongkok ex Chiang Kai-shek datang ke Indochina yang meliputi Laos, Kamboja, dan termasuk Vietnam. Mereka berdalih akan melucuti tentara Jepang di Vietnam. Padahal Inggris dan Cina bertujuan untuk membantu Prancis menguasai Vietnam kembali. Hal ini sebagai dalih jika Prancis memiliki hak untuk berkuasa di Vietnam sejak lama. Pada tanggal 23 September 1945, pasukan Prancis menguasai kota Saigon dan mengusir orang-orang Viet Minh. Hal ini membuat Ho Chi Minh, begitu juga para pejuang Viet Minh marah. Selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan kemudian, terjadi berbagai pertempuran kecil antara pasukan Prancis dan pejuang Viet Minh. Secara bertahap, pasukan Prancis menguasai hampir seluruh wilayah Indochina. As recovery in the post-war world continued, the strife only seemed to intensify in Vietnam in the late 1940s. Ho Chi Minh now found himself in violent conflict with rival political parties equally determined to win independence for Vietnam. In establishing the communist-led Viet Minh as the dominant political group, Ho and his followers undertook a campaign of suppression and assassination. Tensions also continued to grow between the Vietnamese and the French. Dikatakan, dalam kondisi yang terdesak, di bulan November 1945, Ho Chi Minh pernah mengirim sebuah surat kepada pihak Indonesia. Atas dasar nasib yang sama, Ho Chi Minh mengajak agar revolusi Indonesia dan Vietnam, terutama India, Burma, Malaya, dan seluruh rakyat Asia, berjalan bersama mendirikan Federasi Rakyat Asia Selatan untuk melawan kolonialisme. Surat itu diterima Muhammad Hatta dan kemudian diserahkan kepada Sultan Syahrir. Namun diabaikan karena perbedaan ideologi, di mana Indonesia lebih condong ke nasionalis, sementara Vietnam condong ke komunis.
kondisi di Vietnam semakin kacau. Pertempuran terjadi di mana-mana. Alhasil, pada bulan Maret 1946, Ho Chi Minh dan Prancis mengadakan negosiasi. Pihak Prancis meminta kepada Republik Demokratik Vietnam atau RDV berdiri di bawah Uni Prancis. Tawaran itu dengan berat hati diterima. Sebenarnya, Ho Chi Minh enggan untuk menyetujui itu. Dan untuk sementara waktu, inilah pilihan satu-satunya. Sementara itu, pada tanggal 23 September 1946, para pejuang Viet Minh menyerang pasukan Prancis di Haiphong. Sebagai akibatnya, armada Prancis pun membombardir wilayah basis kekuatan Viet Minh dengan brutal. Sebanyak 6.000 warga sipil Vietnam tewas. Tidak ada niatan untuk menyerah sama sekali. Sebanyak 30.000 pejuang Viet Minh menyerang pasukan Prancis. Kini, kedua belah pihak sedang memanas. Secara tidak langsung, Viet Minh dan Prancis akhirnya mendeklarasikan perang. 19 Desember 1946, Perang Indochina dimulai. Dengan armadanya yang superior, tank-tank dan artileri Prancis segera membombardir dan menyerang wilayah Tonkin, Vietnam Utara. Viet Minh segera mengevakuasi rakyatnya ke pedesaan, hutan-hutan, dan gunung-gunung. Seakan pertempuran ini, jika dilihat, akan dimenangkan oleh Prancis dan sekutunya dalam waktu singkat. Namun, jangan salah. Para pejuang Viet Minh memiliki rencana dan strategi sendiri untuk melawan pasukan gabungan Prancis. Para pejuang Viet Minh tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan Prancis yang kuat dan superior. Mereka tidak mampu menahan serangan artileri Prancis atau menandingi dukungan udara atau jalur pasokan Prancis. Sebaliknya, para pejuang Viet Minh berusaha menghindari pertempuran yang menentukan dan mundur ke pedesaan, hutan, dan pegunungan. Begitu juga, Ho Chi Minh juga ikut bergerilya di hutan-hutan. Di sana, mereka mendirikan pangkalan di daerah terpencil, melakukan latihan militer, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan sebuah operasi. Sementara itu, kader-kader Viet Minh akan membangun dukungan kepada rakyat sipil Vietnam. Karena mereka dapat menyediakan makanan, informasi, dan perlindungan kepada pasukan Viet Minh. Bila sudah siap, tentara Viet Minh akan dikerahkan untuk melancarkan serangan mendadak, penyergapan, dan penyerbuan ke posisi Prancis yang lebih lemah sambil menghindari pertempuran dalam skala penuh. Tujuannya adalah untuk memperpanjang perang sambil menimbulkan korban di pihak tentara Prancis dan merusak sumber dayanya. Pada akhirnya, pasukan Prancis akan cukup lemah, sehingga Viet Minh dapat terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Strategi ini adalah strategi Jenderal Vietnam Pho Nguyen Giap yang mengadopsi strategi dari Mao Zedong. Seorang prajurit gerilya berenang di antara rakyat seperti seekor ikan berenang di lautan. We had to count every bullet, but we were inspired because we never before had been able to gather such a force. We were optimistic, but there were many difficulties. When Chairman Ho gave me the leadership, we talked all night. He said to me, "Our forces grow stronger day by day, but we must not let the enemy destroy the strength." He asked, "Can you do it?" I thought for a while and answered, "The enemy won't be able to destroy our strength. The difficult thing will be to take the initiative."
Pada akhir tahun 1947, lebih dari 1.000 pasukan gabungan Prancis menghancurkan basis kepemimpinan Viet Minh di Bac Can, sebelah utara Hanoi. Sementara itu, 15.000 pasukan Prancis lainnya mengepung dan mengejar Viet Minh yang mundur. Meskipun Viet Minh mengalami kerugian yang besar, pasukan Prancis mengalami kesulitan untuk menangkap mereka. Menurut salah satu prajurit Prancis, orang-orang Viet Minh itu seakan meleleh ke dalam hutan. Prancis mulai frustasi. Pertempuran semakin merugikan mereka. Oleh karenanya, pada tahun 1949, pihak Prancis bernegosiasi dengan Kaisar Boneka Bao Dai tentang pembentukan pemerintahan Vietnam Selatan yang menjadi bagian dari Uni Prancis. Bao Dai menyetujui rencana tersebut. Pada tahun 1950, Bao Dai dan Prancis membentuk negara Government of the Republic of Vietnam atau GVN atau Negara Vietnam Selatan. Hal ini adalah sebagai langkah solusi politik Prancis untuk mengalahkan Viet Minh. Pemerintah GVN lalu membuat propaganda untuk membenci Vietnam Utara, di mana Viet Minh adalah bandit-bandit komunis tolol kelas bawah yang dipimpin oleh pembuat onar. Untuk yang kesekian kalinya, Vietnam terpecah. Vietnam Selatan dengan nasionalisme yang pro-barat atau GVN dan Vietnam Utara yang pro-komunis. Dalam kondisi yang mepet, pemerintah Selatan merekrut tentara dari rakyat sipil Selatan. Setidaknya, sebanyak 120.000 tentara bergabung dengan Prancis. 1952, pasukan GVN mulai melakukan serangkaian serangan ke Vietnam Utara. Namun, berhasil digagalkan. Akibatnya, mereka mundur ke Laos dan sebagian ke Kamboja. Pertempuran pun semakin melebar dan semakin sengit. Sabotase dan penyergapan Viet Minh terhadap pasukan Prancis seringkali mengalami kegagalan. Sementara itu, sebelumnya, Tiongkok sebenarnya sudah dikuasai oleh rezim komunis Mao Zedong. Dengan demikian, Vietnam Utara pro-komunis mendapatkan dukungan politik dan militer dari Tiongkok. Mao Zedong yang memiliki hubungan baik dengan Ho Chi Minh memberikan dukungan politik dengan memberi penasehat, senjata, dan perbekalan bersama dengan kem-kem serta bantuan personel militer. Pada bulan Januari 1950, pemerintah Vietnam Utara mendapatkan pengakuan dari Tiongkok dan Soviet. Keterlibatan Tiongkok ini membuat Amerika yang merupakan blok sekutu marah. Sebagai agenda untuk melawan komunisme, Amerika tidak akan tinggal diam. Setelah itu, Amerika dan Inggris pun mulai terlibat. Mereka lalu mengakui dan memberi dukungan politik kepada GVN atau pemerintah Dau Bai Vietnam Selatan. We are voting for the cheapest way that we can prevent the occurrence of something that would be of the most terrible significance to the United States of America, our security. If we withdrew from Vietnam, the communists would control Vietnam. Pretty soon, Thailand, Cambodia, Laos, Malaya would go. If this little nation goes down the drain and can't maintain her independence, ask yourself what's going to happen to all the other little nations. Kini, peperangan bukan hanya dengan pasukan Prancis dan Viet Minh atau bahkan dengan Vietnam Selatan, melainkan juga antara blok barat dengan kapitalismenya dan blok timur dengan komunismenya. Dengan demikian, perang dingin terbuka lebar di Vietnam. Perang Indochina belum usai, dan Perang Vietnam antara Viet Minh dan Amerika menanti untuk kita bahas. Setidaknya di episode selanjutnya.